أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Regular webinar persembahan dari Meaningful Ways. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Dr. Fitri dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah ya, ibu-ibu semuanya, ini sebentar saya tak izin, sepertinya agak belereng ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan yang Maha memberikan kekuatan untuk kita semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha luas kasih sayangnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mengabulkan doa dan ikhtiar untuk setiap hambanya yang tidak pernah lelah mengikhtiari untuk menjadikan kehidupannya lebih baik. Eh, Pada pagi hari ini, izin saya menyapa teman-teman semuanya ya. Bagaimana mengawali pagi hari ini nih, terutama yang ibu-ibu gitu. Kemarin titipan dari panitia, mungkin sebagian materinya adalah lebih ke juga cerita tentang bagaimana saya menjalani kehidupan sehari-hari begitu ya spillnya. Mungkin bagi sebagian yang belum kenal, nanti sambil jalan boleh juga karena saya sebagian kecil mendokumentasikan kegiatan harian saya di medsos ya, baik di Facebook maupun di Instagram. Jadi saya seorang ibu dari 3 anak, Bu. Sehari-hari ini tadi kalau misalkan ada kegiatan kemarin diminta untuk mengisi materi pagi-pagi, berarti saya harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan semua kebutuhan sekolah anak-anak, termasuk memasak. Nah, kebetulan kalau anak-anak saya itu enggak mau catering, juga enggak mau masakan orang lain. Jadi itu menjadi eh, tantangan tersendiri, terutama bagi saya pikir bagi semua ibu ya yang mendedikasikan dirinya untuk utuh hadir di tengah anak-anak, mendampingi suami, tapi di sisi lain juga membangun legacy atau kehidupan pribadinya untuk menjadi lebih baik. Dan saya pikir eh, itu adalah pilihan. Dan kalau kata Steve Jobs itu kita hanya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Kuncinya adalah kita mencintai apa yang sedang kita jalani dan kita lakukan. Maka saya pikir ya, setiap hari saat kita bangun tidur, hal pertama yang harus senantiasa kita lakukan adalah apakah hari ini kita sudah cukup energi dan bahagia, terutama sebagai seorang ibu dan perempuan, untuk dapat hadir di tengah anak-anak, di tengah suami. Kalau saya direktur di Rumah Sakit Wajah Usada, berarti hadir di tengah orang-orang yang kita pimpin atau mungkin tetangga atau teman yang berinteraksi dengan kita. Nah, pada pagi hari ini saya akan sharing Bapak Ibu semuanya tentang perempuan mandiri yang menguatkan ya. Beberapa waktu yang lalu kita tentu juga bersama merayakan Hari Kartini ya, Bu. Kalau saya setiap hari begitu ya, saya pribadi itu membuat satu frame atau sudut pandang bahwa
salah satu cara terbaik dan cepat untuk kita belajar itu adalah kita melihat atau menengok kehidupan orang lain. Nah, menengok kehidupan orang lain ini bukan dalam rangka membandingkan, tetapi untuk membentuk frame berpikir kita. Karena cara kita berpikir, cara kita memandang persoalan, cara kita berpersepsi, itu tergantung, ya cara kita memandang dunia, itu tergantung luas atau sempitnya itu dari frame cara berpikir kita. Dan cara berpikir kita itu salah satunya adalah tergantung dari asupan-asupan informasi yang kita dapatkan atau kita peroleh. Maka saya itu sering sekali, Bapak Ibu, setiap hari itu kadang eh belajar ya atau membaca bagaimana sih orang-orang perempuan yang dia menjalani peran yang seperti saya, tentu dia seorang ibu, juga bekerja, berkontribusi membuat legasi atau apa karya-karya yang besar, itu bagaimana sih mereka itu mengelola hidupnya. Nah, itu sering sekali saya setiap hari itu membaca, oh ternyata sama-sama 24 jamnya ya. Tapi ada seorang perempuan, misalkan Ibu Kemala Hayati ini ya, kalau kita tahu beliau ini memimpin ribuan janda untuk melawan Belanda di usia 70 tahun ya. Kalau kita membaca eh, apa kisahnya beliau itu 70 tahun ya, sekitar 70 tahun. Beliau ini masih memimpin peperangan untuk melawan penjajah di Indonesia. Dan saya pikir banyak ya perempuan-perempuan hebat yang bisa kita baca riwayat hidupnya. Dan ketika kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, itu melihat keberhasilan atau kesuksesan orang lain itu eh, dijadikan sebagai insight ya, sama-sama 24 jam Allah itu ngasih waktu buat mereka, mereka bagaimana mengelola hidupnya dengan sangat efektif dan produktif sehingga mampu menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Ya, kalau kita pernah membaca itu Kathy Bowman, ya ilmuwan muda yang membuat algoritma untuk memfoto black hole, ada Valentina Tereskova, itu juga orang yang pertama kali terbang keluar angkasa, atau kalau misalkan kita seorang muslimah ya, maka kita melihat bahwa ternyata banyak ya perempuan-perempuan muslimah itu yang menjadi perempuan-perempuan hebat. Jadi kalau kita melihat misalkan Fatima Al-Fihri ini pendiri universitas pertama di dunia. Jadi beliau ini eh, sangat terkenal ya, terutama di abad ketiga Masehi sebagai pendiri institusi pendidikan Muslim terbesar di Jazirah Arab dan Afrika Utara. Dan dia dilahirkan dari keluarga imigran, ya, keluarga imigran. Jadi beliau juga mendirikan Masjid Al-Qawariyin yang berfungsi sebagai tempat ilmu agama dan pengetahuan. Jadi di bawah kepemimpinan Fatima Al-Fihri ini, bahkan beliau ini ya yang dipimpinnya Al-Qawariyin ini berkembang menjadi institusi pendidikan yang diakui UNESCO sebagai universitas pertama dan tertua di dunia. Nah, saya pikir ya, ibu-ibu semuanya, maka tadi di depan saya menyampaikan, karena panitia juga menitipkan saya sebagian menceritakan aktivitas keseharian saya. Jadi, kalau kita berbicara tentang bagaimana seorang perempuan itu harus mampu mengelola kehidupannya dengan baik sebelum dia berinteraksi dengan anak-anak, dengan suami, dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang yang dipimpin, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan, ya kalau kita mau memastikan hubungan kita nih dengan orang lain itu aman, maka kita harus memastikan hubungan kita dengan diri kita sendiri itu aman dulu. Nah, aman itu dalam artian berarti kemampuan kita untuk mahir dalam memimpin diri sendiri. Nah, kalau kata James Maxwell, makanya tadi saya awali
sharing kita pada pagi hari ini itu dengan cerita ya, ternyata banyak perempuan-perempuan hebat di luar sana yang dia tentu juga memiliki anak, memiliki suami, memiliki keluarga, memiliki teman, memiliki sahabat, tetapi di satu sisi dia bisa membangun legacy dan berkontribusi yang lebih besar untuk kemanfaatan yang lebih besar. Nah, salah satu caranya kalau kata John C. Maxwell itu adalah belajar menjadi pengikut. Makanya tadi saya sampaikan di awal saya suka Pak itu membaca biografi-biografi perempuan-perempuan hebat ya, pemimpin-pemimpin yang mampu menjalani jalan takdir kepemimpinannya atau jalan takdirnya sebagai seorang ibu atau jalan takdirnya. Saya biasanya mencari yang prototipe mirip-mirip dengan saya menjalani peran sebagai seorang ibu, seorang anak, seorang istri, dan juga seorang pemimpin di perusahaannya. Jadi yang pertama kalau kata John C. Maxwell itu adalah belajar untuk menjadi pengikut. Nah, belajar untuk menjadi pengikut, bukan belajar atau kepo dalam tanda konotatif ya, kehidupan orang lain untuk menjadi iri. Nah, tapi sekali lagi frame yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semuanya adalah saat kita belajar eh, terhadap kehidupan orang lain, maka jangan mengcopy paste tanpa diedit. Nah, untuk diadopsi di kehidupan kita. Nah, itu ya. Kata kuncinya adalah saat kita learning success from others. Nah, itu nanti saya bahas di belakang. Kalau katanya Carol Dweck itu learning success from others untuk kita supaya menjadi sukses adalah salah satu cara yang terbaik adalah belajarlah pada orang lain yang sudah lebih berhasil duluan, kemudian yang dengan perantara itu membuat kita termotivasi, kemudian melihat bagaimana sih apa cara yang ditempuh itu, kemudian jangan di copy paste secara penuh, tetapi sesuaikan dengan kebutuhan kehidupan kita. Nah, jadi tadi saya sampaikan, makanya ada Bunda Khadijah, begitu ya, yang luar biasa. Beliau ini seorang ibu bagi anak-anaknya, seorang support system terbaik bagi Rasulullah, dan juga dia juga seorang entrepreneur, womanpreneur. Nah, itu ya. Jadi itu tadi kata John C. Maxwell. Nah, untuk eh, saya mengawali ya sharing pada pagi hari ini, salah satunya tadi itu kadang itu Bapak Ibu semua, kita itu sulit atau merasa tidak mampu atau tidak sanggup. Itu memang karena kapasitas atau kemampuan kita yang belum mumpuni. Contoh sederhananya, ya, saat kita dulu kelas 1 SD, kemudian kita mengerjakan soal matematika yang kompleks, maka kita menganggap bahwa itu sesuatu yang sulit. Tetapi saat kita terus belajar, ya setiap hari belajar, naik kelas, sampai kemudian kita kuliah, maka saat kuliah, kita ditanya 1 tambah 1 berapa, maka dengan lantang dan tanpa berpikir panjang, maka kita akan menjawab 2. Nah, maka inilah yang sering sekali saya juga merasakan dan memahami bahwa uh, sudut pandang saya yang sempit dalam menyelesaikan persoalan itu sering sekali bukan karena saya tidak mampu, tetapi karena saya belum cukup ilmu dan belum belajar belajar ilmu seperti ini atau belajar dengan terbentur apa kendala, kemudian terbentur dengan persoalan-persoalan yang itu makin hari akan mendewasakan kita. Nah, kalau saya bisa sampaikan, untuk sampai pada wise atau bijak atau kedewasaan saat kita menempati posisi apapun ya sebagai seorang perempuan, maka kita harus memastikan bahwa diri kita itu selalu berada pada zona pertumbuhan diri. Nah, yang pertama, makanya jangan lupa Bu, setiap hari itu
sempatkan untuk membaca. Nah, sekarang itu udah ada e-book ya, e-book apa itu di Google. Tapi saya masih menyempatkan setiap minggu itu mengajak anak-anak untuk ke Gramet, ya sebut merek, ke toko buku ya bersama ayahnya untuk menanyakan buku apa yang mau dibeli. Nah, satu-satunya pengeluaran yang tidak saya audit dan diperbolehkan untuk membeli adalah membeli buku setiap hari. Itu untuk apa? Untuk memberikan nutrisi yang cukup pada pikiran kita. Jadi setiap hari harus memperbanyak membaca. Membaca apa? Membaca buku, membaca kehidupan orang lain, yaitu learning from success other itu tadi ya. Dan mendengarkan. Nah, sering sekali kita eh apa ya? Nah, sering sekali kita itu eh kurang bisa mendengarkan ya, terutama saat kita bertemu dengan orang lain, ya kan. Makanya kalau ketemu dengan orang lain, salah satu yang biasa saya lakukan adalah lebih banyak mendengarkan, mengambil hikmah dari apa yang disampaikan, dan uh, bercerita tentang diri kita secara cukup sesuai dengan apa yang ingin didengarkan oleh orang yang bertemu dengan kita. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah saya berpikir, jadi setelah membaca, kemudian mendengarkan, nggak boleh membaca begitu aja, Bu. Jadi setelah itu diresum dan melakukan refleksi. Apa nih tadi yang sudah saya baca dan kemudian mendokumentasikan. Nah, Bapak, Ibu semuanya, saat setiap hari kita bangun tidur, kemudian tentu ada persoalan-persoalan ya, tantangan-tantangan, terutama mungkin bagi kita ibu-ibu yang menjalani peran ganda. Tapi saya menyadari ya, ternyata ketika kita kadang kan di weekend atau tanggal merah, ketika tidak bekerja itu kan di rumah. Pekerjaan itu malah sangat banyak. Makanya kalau saya bilang lebih eh, powerful mana atau lebih banyak mana checklist pekerjaannya ketika kita di rumah atau di rumah dan bekerja, sama-sama banyak pekerjaannya ya. Kalau di rumah juga nggak selesai-selesai. Nah, oleh karena itu, tadi saya sampaikan saat kita akan bertumbuh gitu ya ke zona yang lebih baik, ya, zona pertumbuhan di mana kita akan banyak membaca, kita akan banyak belajar, kita akan banyak melihat dari success story, misalkan kehidupan perempuan-perempuan hebat yang lain, maka biasanya ada beberapa fase yang akan kita lewati. Yang itu nanti menentukan apakah kita akan menjadi orang yang berbeda ataukah kita setiap hari akan menjalani rutinitas yang sama, ya kan? Ingat bahwa kita tidak bisa lagi menjalani kehidupan kita yang sekarang sama dengan cara saat kita dulu dilahirkan. Nah, itu ya. Artinya apa? Artinya adalah demikian juga dengan anak. Kita tidak bisa hidup dengan anak, kita tidak bisa memperlakukan anak, kita tidak bisa eh, mendampingi anak sekarang, saat mungkin anak saya sudah SMP ya, dengan cara yang sama saat saya berinteraksi atau saat saya memeluk dia, saat dia baru dilahirkan, tentu berbeda. Dan itu butuh yang namanya belajar. Itu butuh namanya kita nggak boleh berhenti belajar. Sama juga interaksi kita dengan suami ya, contohnya. Suami kita, misalkan kita menikah sudah 15 tahun ya kan, atau 20 tahun, maka kita tidak bisa memperlakukan dan berinteraksi dengan dia sekarang sama dengan saat kita berinteraksi dengan dia ketika awal kita menikah. Karena suami kita tentu pikirannya, pola pergaulannya, berinteraksinya, apalagi yang bekerja, begitu kan dia berinteraksi dengan lingkungan luar, berinteraksi dengan teman-teman kerjanya,
tentu itu membentuk karakter, sifat, dan habit yang berbeda, yang itu membutuhkan adaptasi baru. Nah, oleh karena itu makanya saya selalu menyampaikan ya, tragedi terbesar dalam pernikahan itu kan ketika seseorang itu tidak merasa relevan lagi. Relevan itu sekufu ya, artinya sekufu dalam hal pemikiran, dalam hal eh, hobi, dalam hal gaya bicara atau topik diskusi dan seterusnya. Oleh karena itu, saya selalu menyampaikan ya bahwa salah satu cara untuk agar kita selalu relevan, terutama yang perempuan ya, dengan pasangannya adalah sama-sama untuk saling belajar, sama-sama saling belajar. Jadi kita memahami, oh ternyata suami kita ini sekarang, misalkan ya, kalau saya menjalani dunia yang baru, yaitu masuk ke dunia politik, maka saya harus menambah cara berpikir atau ilmu baru atau kemampuan saya memahami tentang dunia yang lebih luas dalam hal ini dalam politik. Maka saya harus belajar setiap hari membaca tentang apa nih topik yang sedang hangat dibicarakan misalkan di luar sana. Supaya apa? Supaya ketika suami kita ada kendala, masalah, maka kita menjadi orang yang sangat relevan untuk dimintain pendapat, untuk diajak ngobrol, supaya tidak ngobrol dengan orang lain, dan untuk menjadi teman yang relevan atau sekufu dalam hal pemikiran dan yang lainnya. Nah, itu ya. Jadi, di antara kita terus menuju zona pertumbuhan, salah satunya kita akan menemui beberapa hal, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah pasti adanya shock. Ah, aduh kok ada begini ya begitu. Ketika saya misalkan sebelumnya hanya mengasuh anak, kemudian bekerja, kok jadi begini ya, waktunya kayak berkurang ya, atau jadi eh, sedikit harus berpikir keras ya bagaimana supaya waktu kita itu menjadi lebih efektif dan efisien ya dan seterusnya. Akan ada masa-masa shock. Tapi saya menyampaikan bahwa saat kita memiliki goals atau tujuan atau punya target baru, kemudian kita mengalami masa shock, menyangkal, maka jangan tujuan atau eh, apa, jangan tujuan kita atau keinginan kita itu yang dirubah. Kalau memang kan sudah benar. Barangkali memang tujuannya itu udah benar, tapi energinya yang tidak cukup. Nah, inilah pada pagi hari ini kita akan sharing bersama bagaimana kita menguatkan kembali energi-energi itu agar kita memiliki kecukupan untuk menjalani kehidupan keseharian kita sebagai seorang perempuan. Jadi shock dulu biasanya, kemudian kita oh iya ya sadar ya bahwasanya ini adalah jalan yang memang harus saya eh, jalani setiap hari, saya terima ya Allah. Kemudian ketika ada kendala atau ada persoalan, saya sadari, saya terima. Kemudian setelah kita menerima, sadar, itu biasanya akan tumbuh insight-insight baru dalam kita melangkah dan mencari solusi-solusi atau persoalan-persoalan terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian kita memutuskan untuk menjalani hidup kembali. Misalkan kita ditinggalkan oleh orang yang sangat kita percaya, misalkan ya, bagi seorang pemimpin, misalkan, atau kita mengalami kekecewaan yang berat, maka disadari aja, oh ya Allah, ya memang saya menyadari, saya menerima, kemudian saya akan menguatkan diri dan saya memutuskan untuk melanjutkan hidup saya dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, eh, salah satu kunci itu tadi saya sampaikan ya, kata kunci untuk kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik ya, setiap hari saya sendiri adalah merasa berdaya. Keberdayaan. Berdaya itu apa sih? Berdaya itu artinya adalah kita sadar potensi diri. Saya sadar, misalkan Bu, saya ini harus masak, anak-anak saya enggak bisa makan, nggak mau diikutkan catering. Saya sadar, tapi saya nggak bisa masak. Makanya setiap mau masak, biasanya saya buka resep di
TikTok atau di Google. Nah itu ya, saya sadar. Tapi saya harus menjalani peran, ya saya masak saja. Nyontek misalkan resepnya Chef Devina dan lain sebagainya. Jadi kita merasa berdaya nih, karena proses keberdayaan itu kan hari ini kita merasa sangat powerful, tapi besok kita merasa down atau energinya agak menurun. Tidak masalah, karena proses pemberdayaan itu adalah proses yang akan terjadi secara terus-menerus, yang tidak hanya sekali kita semangat, seumur hidup semangat, tidak. Tapi proses keberdayaan itu adalah proses yang terjadi seumur hidup, karena sepanjang hayat kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani peran, maka disitulah kita harus setiap hari menumbuhkan rasa keberdayaan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kadang kita itu kan merasa tidak kuat, ya kan, tidak mampu, ya Allah, ini sepertinya sudah tidak bisa lagi, sudah ini mentok energinya, ya Allah, sudah saya di satu titik sudah tidak bisa lagi menjalani atau bangun tidur dengan kondisi yang powerful, ya Allah. Maka ada beberapa hal yang harus kita pahami Bapak Ibu, bahwa sebagaimana yang kita sampaikan tadi, saat kita kurang merasa mampu menjalani peran, maka bukan peran itu yang harus kita lepaskan. Misalkan kalau kita sebagai seorang ibu dan kemudian di waktu yang bersamaan kita menjalani peran sebagai seseorang yang bekerja atau menjalani peran yang lainnya, maka bukan peran itu, kalau saya pribadi ya, yang harus kita lepas. Oh iya, saya menemui kendala nih. Anak besok ujian, saya harus mengerjakan tugas-tugas. Bukan bukan perannya yang harus dilepas, kalau saya pribadi boleh menyarankan. Tetapi barangkali ada energi yang harus di-recharge kembali. Ada energi yang harus diperbaharui. Nah, energi atau kekuatan itu kita harus memahami bahwa setiap manusia itu memiliki 4 kekuatan dalam dirinya, 4 energi dalam dirinya. Yang pertama itu adalah physical power, bahwa setiap perempuan, ya setiap kita itu harus memastikan setiap hari kita itu harus lebih sehat, ya kan? Salah satunya dengan apa? Olahraga, Bu. Nah, olahraga. Pastikan setiap hari itu jalan, atau angkat beban, atau treadmill, atau sepeda statik, atau sepeda biasa, apapun itu. Yang penting adalah berolahraga, karena olahraga itu memang secara riset dia bisa meningkatkan hormon, ya kan? Hormon-hormon kebahagiaan, hormon-hormon yang dia meningkatkan eh, kekuatan pikiran, energi, jadi keberdayaan. Itu salah satunya adalah kita harus memahami bahwa fisik kita harus punya kekuatan. Punya kekuatan. Ibu harus cukup sehat untuk mendampingi anaknya sampai nanti punya cucu, ya kan? Masih bisa gendong cucu. Nah, salah satunya investasinya adalah hari ini kita harus berinvestasi pada kekuatan otot kita. Kekuatan otot itu dibangun dari makanan yang kita makan dan dari olahraga untuk memperkuat otot-otot kita. Yang kedua adalah mental power. Kita punya kekuatan mental. Nah, nanti saya sampaikan di slide selanjutnya yang berhubungan dengan kegigihan, ketekunan, ya kan? Kegigihan, ketekunan, resiliensi, daya lenting. Kita boleh saja gagal 8 kali, Bu, Pak, tapi kita akan bangkit 9 kali. Nah, itulah kekuatan mental kita. Saya dulu, Bu, tahun 2010 itu memulai usaha dari toko obat, ya. Toko obat, kemudian kebetulan saya itu anaknya TKI. Jadi bapak saya itu saat saya SD itu menjadi menjadi TKI di Malaysia, tukang cat bangunan, ya, selama puluhan tahun. Suami saya itu anaknya petani. 2010 saya menjalani bisnis, ya, membuka toko obat. Nah, itu setiap hari pagi itu boncengan sama suami ke gulaan obat itu, ya, saya catat sendiri sampai kemudian ya jatuh bangun, ya saya pikir
persepsi kita ketika jatuh 8 kali ya bangun 9 kali. Nah, itu namanya mental power ya. Tidak ada yang bisa menggantikan kaki kita untuk berjalan. Ya, mungkin hari ini seorang istri dimanjakan oleh suaminya, kita diberikan kecukupan apapun yang dibutuhkan. Tetapi saya pikir ya setiap perempuan itu harus membangun legasinya sendiri. Berawal dari satu pertanyaan, mau dikenang sebagai apa nanti saat kita tidak ada. Maka disitulah akan ada proses self-awareness, ada proses kesadaran bahwa kita harus membangun jalan legasi kita masing-masing sebagai seorang perempuan. Makanya kalau di rumah tidak masalah begitu ya. Menjadi ibu rumah tangga itu pilihan yang luar biasa. Menjadi ibu yang bekerja itu juga sama luar biasanya. Yang penting adalah saat kita menjalani peran kita, mau jadi ibu, mau jadi ibu yang bekerja, atau menjadi istri saja, itu yang penting adalah kita menjalankan peran takdir, jalan takdir kita itu dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga adalah emotional power. Kita punya kekuatan emosional ya bahwa hari ini indah gitu ya. Kadang saya tuh bangun tidur ya Bu, kalau ada pekerjaan-pekerjaan kantor yang belum terselesai. Insya Allah ya kan kita refleksi sendiri. Makanya kekuatan seorang ibu, seorang perempuan itu yang paling powerful nih yang nomor 4 Bu, spiritual power. Apa yang kita jalani sebelum subuh itu sangat menentukan power kita dalam menjalani sehari kita saat berinteraksi dengan anak. Nah, spiritual power ini adalah setiap perempuan itu harus memiliki sumber energi, sumber cinta. Kita nggak akan bisa mengalirkan cinta untuk anak-anak kita ketika cinta di dalam diri kita itu tidak cukup untuk dihasilkan. Dan salah yang terbaik adalah kita meminta di sepertiga malam yang terakhir, ya kita bermunajat, kita bercerita. Nanti saya sampaikan di slide selanjutnya, ya kita self-talk, kita berinteraksi dengan Allah, kita menceritakan apa saja yang menjadi keluh kesah kita, apa saja yang menjadi keinginan hope atau harapan kita, itu kita sampaikan melalui spiritual power. Nah, jadi kita punya 4 kekuatan ya Bu, yang harus setiap hari bangun tidur dan kita jaga. Physical power dengan berolahraga, mental power, kita gigih ya kan, kita berjanji. Kita kalau misalkan gagal 8 kali, maka saya memiliki kecukupan energi untuk bangkit 9 kali. Kita punya emotional power bahwa hidup ini indah, hidup ini masih layak untuk diperjuangkan. Saya harus tetap sehat, ya kan? Saya tidak akan terpengaruh terhadap persepsi orang lain, bahwa saya sesuai dengan apa yang saya persepsikan. Yang penting saya nggak melanggar nih, nggak melanggar norma sosial. Kalau saya pribadi ya Bu, keputusan-keputusan yang saya buat, perbuatan-perbuatan yang saya lakukan, kata-kata yang saya ucapkan itu tidak melanggar norma hukum, tidak melanggar norma sosial, tidak melanggar norma agama, juga tidak merugikan orang lain, maka saya akan memastikan untuk tetap kukuh pada jalan yang saya jalani. Nah, itu ya. Mau orang lain berkata apa, begitu, yaitu tidak mempengaruhi eh, persepsi saya tentang diri saya. Nah, kalau kita bicara berdaya itu tadi ya Bu, membangun kekuatan agar kita menjadi sumber energi bagi orang-orang yang ada di sekitaran kita, ya anak kita, maka kita harus memiliki self-esteem yang cukup. Self-esteem itu apa? Self-esteem itu adalah penghargaan terhadap diri kita. Nah, ingat ya bahwa kalau katanya Maslow hierarki kebutuhan manusia itu ya katanya dalam teori ini itu ada yang namanya kebutuhan untuk kalau kita mau yang paling atas itu kalau kita mau berdaya Bu self ya melakukan aktualisasi itu bahwa yang bawah ini harus tercukupi dengan baik. Makanya bapak-bapak ya kalau seorang ibunya itu mau powerful dalam mendidik anaknya dalam mendampingi suaminya karena kan
konsepnya kalau saya suka itu bahwa istri itu adalah anak tangga bagi kesuksesan suaminya. Dan suami itu adalah anak tangga bagi kesuksesan istrinya. Kesuksesan dalam hal apapun. Dalam hal kebahagiaan, karir, ya kan, menjadi ibu yang hebat. Maka kalau kita sudah menikah, maka tangga terbaik untuk saling support itu adalah pasangan kita. Nah, maka salah satu yang harus dipenuhi ketika kita ingin ibu atau istri kita itu menjadi istri yang terbaik, best version, itu maka bapak-bapak harus memenuhi kebutuhan ini ya. Yang pertama adalah kebutuhan psikologi, ya kan. Jadi dia dicukupi nafkahnya, makanya harus bersungguh-sungguh yang bapak-bapak dalam mengikhtiari kehidupan istrinya untuk mencukupi nafkahnya. Dan seorang istri juga kalau misalkan memang ya kalau saya pribadi itu bisa bilang begini ya Bu ya, kenapa sih kalau kita itu harus gigih dan mengupayakan kehidupan terbaik di dunia, kemuliaan di dunia. Karena kemuliaan di dunia itu akan mengantarkan kita pada kemuliaan di akhirat juga. Haji butuh uang, bangun masjid butuh uang, ya kan? Infak kalau saya membiayai kayak kegiatan Jumat Berkah 500 porsi dan seterusnya itu juga butuh uang. Maka mengejar kemuliaan di dunia itu bagi saya pribadi itu sangat penting diimbangi karena dia bisa mengantarkan kita untuk memperoleh kemuliaan di akhirat dengan banyak berinfak dan selain. Kemudian istri harus safety, Pak. Jadi bebas dari ancaman, rasa sakit, teror, ya dipenuhi kebutuhan dicintai, ya disupport gitu. Kayak pagi ini saya sebelum subuh udah menyelesaikan masak, nanti saya titipkan ke suami, nanti minta tolong ya untuk sarapan, nyiapin anak sekolah, ya saya pasrahkan sampai nanti saya berangkat, saya pamitan, nanti nggak bisa nganter di depan pintu karena mau ngisi Zoom. Nah itu. Jadi kebutuhan untuk saling support, dicintai. Demikian juga suami, Bu. Suami itu kalau ingin karirnya bagus, ya kalau ingin dia eh pokoknya jos lah, maksudnya dalam mencari rizki, maka dia harus dipenuhi, Ibu, Bu. Dicintai, kemudian disiapkan makanannya, ditanyain hari ini bahagia apa enggak, dikatakan aku butuh kamu, ya aku cinta kamu, kamu laki-laki terhebat, luar biasa dan seterusnya. Dan ini esteem, ya kan, harus dipuji dan diberikan hadiah. Mau hadiah itu berupa cuman kata-kata, ya kan? Tidak harus hadiah yang besar, intan berlian, nggak harus, Pak. Ya kan? Wah, luar biasa, Bu. Masakannya enak ya. Masya Allah, luar biasa. Enak, aku tak imbuh lagi kalau bahasa Jawanya. Tak makan lagi, tak habiskan ya, Bu ya. Ini makanannya enak sekali tempe gorengnya. Resepnya apa tuh? Nah, itu aja bagi ibu-ibu tuh sudah luar biasa. Nah, oleh karena itu, agar kita itu senantiasa berdaya, maka itu tadi ya, kita penuhi penghargaan bahwa diri kita ini berharga. Diri kita ini berharga. Maka salah satu yang harus ditanyakan setiap hari bagi seorang perempuan adalah bertanya, bagaimana perasaanmu hari ini? Apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Apa tuh makanan yang sebenarnya ingin kamu makan? Apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Apa cita-citamu hari ini? Oh, cita-citaku ingin misalkan lebih pintar nih, misalkan yang ibu rumah tangga untuk anaknya. Ya hari ini harus belajar, hari ini harus membaca. Yang kedua adalah self-talk Bu, yang positif. Ingat, you are what you think and what you say and what you see and what you eat, ya kan? Kita itu adalah apa yang kita pikirkan, karena apa yang kita pikirkan itu akan membentuk frame berpikir kita dalam melihat dunia, melihat orang lain dan persepsi. Maka self talk-nya itu yang positif. Makanya kalau misalkan pagi-pagi, ya Allah, aku ini kok hebat sekali ya. Ya Allah, ini tangan kok saya kadang ini luar biasa sekali ya. Ini kok bisa ya Allah itu ngasih tangan saya ini dua-duanya tetap sehat, tetap bisa genggam. Kok bisa ya saya hari ini tuh bangun tidur diberikan kesempatan. Kalau saya pribadi, Bu, masih diberikan kesempatan untuk nolong orang pada saat yang bersamaan, mungkin usianya sama,
mereka di tempat yang berbeda. Misalkan kalau saya setiap hari kalau kurang rasa apa powernya itu kadang saya jalan-jalan di depan ruang intensif Bu, baik ICU, NICU, saya sapa pasiennya, saya doakan ya Allah gitu ya. Makasih ya Allah itu akan menumbuhkan bahwa ternyata ada orang lain tuh yang masalahnya tuh lebih berat daripada masalah saya yang hanya bukan hanya yang sibuk kayak waktunya nggak cukup untuk mengerjakan tugas harian. Ternyata ada loh yang masalahnya itu lebih berat daripada masalah saya. Nah, jadi self talk-nya itu setiap hari itu harus yang positif. Karena apa? Katanya Leonie Oswald bahwa setiap kata-kata yang diucapkan itu memiliki kekuatan dan energi. Nah, sebagian kata memiliki energi yang lebih tinggi dari yang lainnya. Oleh karena itu sangat penting sekali kita untuk selalu berkata yang positif. Self talk-nya itu harus positif. Yang ketiga adalah self efficacy. Ya, kita yakin ya, ya Allah, saya memang hari ini ada banyak tantangan, persoalan yang harus diselesaikan, tapi saya yakin ya Allah bahwa Engkau adalah sumber kekuatan terbaik dan saya memiliki keyakinan bahwa kalau saat ini ya belum diberikan jalan keluar, maka ada hikmah pasti yang Engkau selipkan agar saya menjadi lebih dewasa atau menjadi lebih bijak. Nah, itu ya. Jadi self efficacy. Nah, self efficacy itu kalau saya pribadi, Bu, itu dengan memperbanyak jam jam terbang dengan memperbanyak jam terbang ya kan dengan memperbanyak jam terbang hari ini saya dapat kendala persoalan mungkin hari ini saya menangis karena saya masih pertama kali mengalami dan belum memiliki cukup resiliensi atau cukup ilmu tetapi besok saat saya mengalami kendala yang sama lusa mengalami masalah yang sama maka saya menjadi lebih kuat karena saya yakin keyakinan itu dibentuk oleh proses saya dibenturkan dengan persoalan-persoalan yang sama. Dan eh, kit- untuk menjadi karakter ya, kalau kita tadi makanya saya sampaikan di depan, salah satu cara agar kita itu memiliki kecukupan energi. Jadi kalau kita menjalani beberapa peran tuh bukan, kalau saya pribadi bukan perannya yang kita lepaskan, tetapi barangkali energinya kita yang agak melemah atau harus ditingkatkan atau harus di-recharge kembali. Nah, kalau kata Angela Lee, ini ya, Profesor Angela Lee Duckworth, bahwasanya karakter yang menjadikan orang itu mampu bertahan dalam hidup itu ada 4, Bu. Jadi dia kalau bisa dirangkum itu dalam rangkuman grit ini ya. Grit itu adalah kemampuan seseorang untuk ya kan kombinasi antara perseverance dan passion untuk eh, menjalani kehidupan jangka panjang yang lebih baik. Kukuh gigi. Yang pertama, grit itu apa? Yang pertama adalah gut, memiliki nyali, memiliki keberanian untuk mencoba kalau yang di depan tadi ya, untuk beralih ya, dari fase yang kita denial, yang kita tidak menerima, kemudian kita memiliki nyali untuk aku bisa beralih, ya kan? Aku menyadari ya Allah bahwasanya emosi ini ada, saya sedang marah, saya tidak nyaman, maka saya memiliki nyali, memiliki cukup keberanian untuk bangkit kembali. Yang kedua adalah resiliensi. Resiliensi itu daya lenting itu tadi ya yang saya sampaikan. Jatuh 8 kali, bangkit 9 kali. Mengalami gagal usaha, toko obat, misalkan bangkit lagi, dicoba ya keyakinan bahwasanya suatu saat kita terus menerus melakukan eh, usaha-usaha maka Allah akan mempertemukan kita dengan takdir yang terbaik. Yang ketiga adalah tenacity, itu ulet dan gigih ya, gigih dan tekun. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang yang tekun. Nah, itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, yang kedua itu yang ketiga tadi kita harus percaya diri, Bu. Nah, sering sekali kita itu tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat, ibu yang hebat, ya kan, ibu yang mampu menjalani harinya dengan baik itu saat kita
kehilangan atau tidak cukup memiliki kepercayaan diri. Nah, untuk dapat percaya diri, itu tadi saya sampaikan, maka kita harus senantiasa growth mindset. Ya, growth mindset itu apa? Merangkul tantangan, ya kan? Jadi kalau misalkan ada kendala atau masalah, kita tidak lari. Ya, kalau misalkan kita tadi dalam fase yang tidak bisa menerima, maka kita memiliki kemampuan dan keberanian untuk masuk pada menyadari dan kemudian mengambil action, ya mengambil solusi dan seterusnya. Merangkul tantangan, menerima masukan orang lain, menerima kritik dari orang lain, dan yang ketiga, makanya tadi saya sampaikan di awal, banyak cerita-cerita success story, perempuan-perempuan hebat itu, jadi kita harus belajar dari kesuksesan orang lain. Nah, salah satunya juga eh, yang harus kita miliki itu adalah harapan, Bu, harapan. Jadi kalau dalam buku Yes to Live itu dikatakan bahwa beliau ini adalah seorang neurolog dan psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi pada Perang Dunia II. Eh, dia menyampaikan bahwa dia melihat tuh ada pengungsi itu ya atau tahanan tuh yang dia mampu untuk menjalani hidupnya yang terus berjuang dan hanya ada tahanan tuh yang hanya pasrah menghadapi keadaan. Nah, ternyata yang dia lihat itu orang, kenapa sih orang itu kok gigih terus berjuang tuh? Salah satunya adalah karena dia itu memiliki purpose atau tujuan dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu, setiap hari kita harus bangun tidur dan memastikan bahwa kita memiliki cukup merefresh kembali sih apa tujuan dalam hidup kita itu ya, tujuannya. Ya Allah, saya mungkin memiliki kendala atau tantangan dalam menjalani peran saya sebagai seorang ibu, tetapi saya memiliki keyakinan saya bahwa apa yang saya lakukan itu mungkin hari ini sulit, mungkin hari ini berat, tetapi saya melakukannya itu bukan untuk satu-satunya, bukan untuk anak saya, ya Allah, bukan untuk suami saya, tapi saya sedang berinvestasi kebaikan untuk diri saya sendiri. Misalkan saat anak saya, mungkin ya, saat anak kita itu dinasehati, mungkin sekali kurang mendengarkan, dua kali kurang mendengarkan, begitu ya. Ya Allah, kita refresh kembali, apa nih tujuan dalam hidup kita ya? Apa nih tujuan dalam hidup kita? Bahwa saya melakukan ini bukan untuk anak saya, ya Allah, tapi bukan murni untuk anak saya, tapi untuk diri saya sendiri. Saat nanti anak saya melakukan kebaikan-kebaikan yang saya ajarkan, kemudian itu sama artinya saya sedang menabung kebaikan yang kalau anak saya terus melakukan sepanjang hidupnya, ya, maka nanti pahala kebaikan itu akan terus mengalir pada saya. Jadi mencari banyak uh, reason, mencari menguatkan kembali purpose atau tujuan hidup kita itu sangat penting setiap hari. Apa tujuannya menjadi seorang istri? Apa tujuannya bekerja? Apa tujuannya kita menjadi seorang ibu dan seterusnya. Nah, kalau katanya Cinder itu tadi ya, kalau dalam sebuah ungkapan tuh di mana ada harapan, maka di situ ada kehidupan. Maka kalau kita punya harapan, salah satunya kalau kita sebagai seorang muslim ya, mungkin kalau yang non-muslim bisa menyesuaikan. Kalau kita punya harapan, tandanya itu adalah kita tidak putus dalam berdoa, Bu. Dan tandanya seseorang itu sungguh-sungguh dalam doanya itu adalah ketika dia hidup dalam doa yang dia ucapkan. Hidup dalam doa yang dia ucapkan itu bagaimana? Ketika kita berdoa misalkan, ya Allah, saya berdoa agar saya diberikan kesehatan. Maka artinya hidup dalam doa itu adalah kita mengikhtiari doa kita itu. Setiap hari kita berolahraga membangun kekuatan fisik tadi itu. Saat kita berdoa, ya Allah, saya diberikan kecukupan rizki, mungkin ya bagi yang bapak-bapak. Maka arti dari hidup dalam doa, ketika kita berdoa diberikan kecukupan rizki, itu adalah kita menjalani tugas kita mencari rizki itu dengan sungguh-sungguh. Gagal satu kali, misalkan saya dulu gagal usaha yang ini, ya sudah dicoba yang lainnya. Itu artinya adalah kita bersungguh-sungguh. Dan ketika orang itu bersungguh-sungguh dalam doanya, dalam hope-nya, dalam harapannya, bahwa Allah itu sesuai prasangka hambanya. Nah, itu.
Allah itu sesuai prasangka hambanya. Prasangka itu harus diimbangi dengan ikhtiar yang cukup. Jadi kalau kita mau anak kita pintar, ya kan, anak kita menjadi anak yang soleh, maka arti dari doa yang kita ucapkan saat sholat tahajud itu adalah kita hidup dalam doa. Berarti setiap hari kita bersungguh-sungguh dalam mendampingi anak kita, belajar, menasehati, ya kan, memberikan nutrisi makanan yang cukup. Memang agak sulit, misalkan masak, tapi saya yakin itu adalah bagian dari doa yang sedang saya jalani, bahwa saya mengupayakan makanan-makanan bergizi yang real food yang harus dimakan anak-anak saya. Nah itu. Jadi hope itu artinya adalah ada kemauan. Kalau kita berdoa itu ya, kita mau, kita sungguh-sungguh, kita percaya. Yang kedua adalah ada strateginya. Kalau kita berdoa mau kaya misalkan, maka kita harus mengupayakan apa nih? Mau usaha apa nih? Kalau usaha harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah ada goal, ada tujuannya. Ada tujuannya. Nah, ini tapi saya menyampaikan ya di beberapa slide terakhir ini, sering sekali kita tidak memiliki kecukupan energi untuk menjalani hari kita hidup dalam doa. Nah, salah satunya adalah tadi saya sampaikan karena kadang ya iman itu aja kan yazidu wa yanqus. Ya, iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, iman aja sadar naik, sadar turun. Apalagi emosi kita, kadang semangat, kadang enggak. Maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan ibu-ibu semuanya untuk mengelola emosi. Yang pertama itu diekspresikan. Diekspresikan. Berarti kalau misalkan mungkin marah itu ekspresinya kadang orang itu ketika emosinya itu diluapkan, orang lain yang kena, anak kita yang terdampak, suami kita yang merasakan. Diekspresikan dalam bentuk misalkan raut wajah, tidak senang, merengut, tidak enak, lidahnya ngelepeh dan seterusnya. Yang kedua adalah ditekan, ditekan. Makanya ditekan. Yang ketiga adalah dialihkan. Misalkan kalau kita punya emosi negatif gitu ya, nggak usah dihiraukan, wis biarin aja. Atau saat kita bertengkar dengan suami itu dialihkan, biarin wis nanti pasti baik-baik sendiri. Nah itu enggak boleh Bu. Yang terbaik untuk cara pengelolaan emosi adalah dengan dilepaskan. Nah nanti teknik melepaskannya bagaimana? Kita akan sedikit belajar ya pada pagi hari ini. Jadi pada hakikatnya itu bukan stres atau persoalannya yang akan membuat seseorang itu jatuh atau membuat seseorang itu sakit. Jadi bukan beban masalahnya, tetapi kata Hans Selye adalah bagaimana reaksi kita dalam menghadapi tantangan, persoalan atau stres atau emosi tersebut. Nah, pagi ini akan kita sedikit belajar ya, saat setiap hari kita merasa itu pikiran kita sudah penuh, emosi kita itu sudah sepertinya meluap-luap, maka tadi saya sampaikan ya, jangan diekspresikan dengan berlebihan, karena itu nanti seperti kita menancapkan paku di tembok, mungkin setelah paku itu kita lepas, sudah tidak ada paku, tapi masih ada sisanya. Jangan juga ditekan, ya kan? Ah, gitu aja kok nggak bisa, gitu aja kok nggak bisa, gitu aja kok nangis. Nah itu ya ditekan, nggak usah nangis. Nah itu jangan, jangan juga dialihkan, misalkan dengan makan banyak, dengan kita melakukan pekerjaan lain yang tidak bermanfaat, tetapi yang terbaik adalah dilepaskan. Nah, bagaimana cara melepaskan emosi negatif agar kita recharge kembali energi? Salah satunya banyak ya Bu tekniknya. Misalkan ya kita pakai teknik uh, safe ini ya, spiritual, emosional, freedom teknik, atau misalkan ya bisa juga kita memakai teknik. Jadi kita belajar dulu nih Bu ya. Misalkan kita ada energi yang negatif.
ya kan, energi yang negatif, perasaan yang tidak nyaman, atau sesuatu yang membuat kita itu sampai sudah seperti tidak mampu menjalani hidup lagi, begitu, maka ada banyak tekniknya. Misalkan dengan teknik metode 3 bertanya, mungkin ada yang pernah tahu, ya kan, 3 bertanya dengan melibatkan kesadaran. Makanya tadi saya sampaikan di depan tentang self talk itu penting. Jadi bertanya dengan penuh kesadaran. Misalkan ya, kalau ke anak ya, anak masih masih belum sesuai dengan apa yang kita nasihatkan begitu, maka tanyakan 3 pertanyaan. Kalau misalkan kayak nggak enak sedih, bolehkah perasaan ini dilepaskan? Nah, gitu ya. Saat kita sendiri atau sepertiga malam terakhir, bolehkah perasaan ini dilepaskan? Kalau jawabannya boleh, maka mau kapan perasaan ini dilepaskan ya? Mau kapan? Boleh kan? Bolehkah? Jadi kita bertanya, self-talk sendiri. Ini ada rasa nggak enak nih di dada. Coba definisikan. Atau bukan ditulis. Supaya kita tahu, ini perasaan marah kah? Ini perasaan sedih kah? Maka izinkan. Izinkan itu perasaan hadir. Jangan ditekan. Jangan kita bilang di sisi diri kita yang lain, ah gitu aja kok sedih, ah gitu aja kok nangis. Nah, gitu. Jadi yang pertama dengan metode 3 pertanyaan tadi itu, jadi bertanya dengan penuh kesadaran, sebenarnya ini emosinya apa sih marah? Maka tanyakan, bolehkah ini marah ini dilepaskan? Kalau misalkan jawabannya belum, maka definisikan, kenapa? Marah ini karena apa? Marah ini karena apa? Kalau misalkan nanti bertanya, coba ceritakan apa yang membuat perasaan ini nggak nyaman. Oh, tadi saya bertemu dengan si A, kemudian dia mengucapkan sesuatu yang membuat saya tidak nyaman, maka dengarkan saja. Sebagaimana kita ini berdiskusi dengan atau mendengarkan sahabat kita sedang bercerita, maka dengarkan inner voice kita atau suara hati kita itu bercerita tanpa penghakiman itu tadi ya. Gak usah bilang, gak gitu aja kok sedih, wes gak usah sedih, nggak didengarkan saja, didengarkan saja. Setelah kita asyik ya, diri kita itu bercerita, kalau sepertiga malam terakhir ya, berarti kita bercerita sama Allah. Maka tanyakan dengan penuh kesadaran, bolehkah ini emosinya dilepas saat ini? Kalau belum boleh, maka tanyakan kapan mau dilepaskan, dan seterusnya. Nah, jadi kalau sudah boleh dilepaskan, maka kalau keselnya atau marahnya hadir, ya relakan, Bu. Jangan itu tadi ya, ditekan, jangan juga dialihkan. Karena emosi itu kalau misalkan kita izinkan untuk hadir, diri kita bercerita dengan diri kita yang lain, maka otomatis dia akan turun sendiri. Jadi izinkan diri kita sesekali ya untuk boleh sedih, boleh marah, boleh males juga, karena kita juga manusia. Tetapi itulah tadi, selesaikan. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah teknik save. Teknik save itu apa ya? Yang pertama itu adalah setup. Jadi niat apanya nih yang mau dilepas? Emosi, ya kan? Diberesin fisiknya. Kalau misalkan emosi kita itu nggak stabil, kita bereskan, insya Allah fisik kita itu akan membaik. Ya, jadi kalau yang kedua itu adalah tune in, yang ketiga adalah tapping. Jadi sebutkan apa yang menjadi rasa bersalah sama kayak tadi ya. Apa yang membuat kamu sedih? Coba diceritakan, coba didefinisikan. Jadi kalau sama anak juga gitu. Pokoknya pengen marah, coba ceritakan ke Umi apa atau Ibu apa yang membuat kamu sedih begitu ya. Kemudian yang selanjutnya setelah terdefinisikan, maka sampaikan ya kan kalau kita lagi ngobrol sama diri kita sendiri, saya saat ini sedang sedih ya Allah, saat sedang tidak nyaman ya Allah. Tetapi saya ikhlas ya Allah menerima rasa marah ini. Saya pasrah ya Allah. Sebelumnya saya sedih, saya pasrah ya Allah untuk masa lalu saya yang mungkin dulu mengalami hal-hal yang membuat saya sekarang tidak bisa move on ya Allah. Tapi saya pasrah ya Allah untuk masa lalu dan saya dan saat ini. Dan titik pasrah itu diungkapkan dan diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan syukur ya.
syukur ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah, dan saya bersyukur. Nah, ketika teknik SAFE ini ya, spiritual emotional freedom ini dilakukan, jadi kita set up, mendefinisikan, kemudian kita tanyakan, kita ikhlaskan, kemudian diakhiri dengan perasaan syukur, maka salah satunya bisa dilakukan itu melakukan tapping, Bu. Tapping itu dia mengetuk-ngetuk ya, posisinya bisa di sini, ya kan? Bisa di sini, bisa juga sambil di suasana hening, mendengarkan murotal atau lagu-lagu yang slow, tapi saya lebih suka itu ketika di sepertiga malam terakhir ya, tidak ada suara anak-anak, tidak ada suara suami, hanya ada suara keheningan alam dan saya melakukan save ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, uh, itu tadi yang bisa saya lakukan ya. Contohnya misalkan ya, ya Allah, meskipun saya merasa tidak nyaman dengan kondisi saya selama ini, nah, contohnya ya misalkan, saya sedih, saya kesel, saya malu ya Allah, saya bersalah ya Allah, saya mungkin ada perasaan takut ya Allah, namun saya ikhlas ya Allah menerima. Saya ikhlas, saya ridho, dan itu kita ucapkan ya Bu. Saya ikhlas, saya ridho karena menerima semua ketentuan yang terjadi yang Engkau takdirkan ya Allah. Walaupun saya pada awalnya sedih, walaupun saya pada awalnya itu tidak bisa menerima, tapi untuk saat ini ya Allah saya ikhlas, saya menerima. Dan sebagaimana Engkau Maha Pengampun, ya, Engkau Maha Mengampuni apa yang menjadi kesalahan saya ya Allah, maka sebagaimana Engkau mengampuni kesalahan saya, maka saya juga akan memaafkan semuanya ya Allah. Termasuk pasangan saya, mungkin anak saya, mungkin orang-orang yang membuat saya tidak nyaman, saya maafkan ya Allah. Saya akan maafkan dan akan berubah ya, walaupun saya akan berusaha, walaupun tidak semuanya segera membaik ya Allah. Nah, jadi teknik-teknik untuk berbicara dengan diri sendiri, kita harus lebih sering ya Bu, berbicara dengan diri sendiri. Dan yang terakhir Bu, ini ada beberapa maaf ya, cara supaya kita bisa juga ya, setiap hari kan kita menghadapi banyak persoalan. Jadi jangan lupa Bu, bangun lebih pagi, tidurnya lebih awal. Lebih baik kita tidur lebih awal, bangun lebih awal juga. Karena ada hormon-hormon yang hanya dihasilkan saat kita tertidur. Ya orang kalau malamnya kurang tidur itu biasanya dia cepat tua, kan regenerasi sel-sel tubuhnya jadi tidak baik. Dan itu tentu nanti mengurangi power apa? Power yang pertama, physical power. Kemudian tetapkan prioritas, Bu. Kita hanya punya waktu 24 jam gitu. Jadi jangan mengerjakan hal-hal yang mungkin tidak relate dengan visi misi hidup kita. Misalkan hari ini ya mau menyelesaikan membaca, mau menyelesaikan menulis buku, diajak temen, nah, tiba-tiba ada yang ngajak ke mall begitu. Ya, kita harus menentukan pilihan ya. Jadi jangan jadi people pressure, apa-apa orang ngajak kita iyain aja. Kita harus menentukan prioritas kita. Katakan tidak untuk hal yang tidak ingin kamu lakukan. Dan fokus pada orang-orang yang cocok aja dan luangkan waktu bersama mereka. Kalau sudah menikah siapa? Ya pastikan relasi terbaik kita yang sangat intimate itu ya dengan pasangan kita, Bu. Bagaimana nih kalau suami masih belum sefrekuensi? Kehidupan itu bisa diupayakan, Bu. Nah, kehidupan itu bisa kita upayakan. Kita harus berbenah, sering ngobrol, sering komunikasi, sesibuk apapun ya, sempatkan waktu untuk ngobrol hal-hal yang receh itu, WA-an hal-hal yang receh, dan ya pergi ke tempat-tempat di mana dapat membuat kita itu terpetik atau tercetus kembali energi cinta seperti saat kita pertama kali bertemu. Dan curhat, jangan sembarang curhat, apalagi di medsos ya Bu. Kemudian menerima kenyataan hidup apa adanya tanpa perlawanan, itu tadi ya. Tapi ini jangan disalahartikan, belum ikhtiar, sudah pasrah. Ingat bahwasanya tanda kita bersungguh-sungguh dalam doa adalah kita hidup dalam doa dengan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Dan kalau misalkan kita sudah ada mengalami gangguan, ya Allah kok sampai saya sulit ya, bangun tidur aja kayak susah, mau mandi aja susah, maka
berkonsultasilah dengan profesional kesehatan mental ya jika kamu atau kita sudah merasa tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Berolahraga, fokus pada hal-hal yang bisa saya kontrol, saya akan berbuat yang terbaik untuk anak dan suami saya pasrahkan respon suami saya kepada Allah ya, bagaimana dia berespon maka itu di luar kendali saya. Move on ya, hidup masih sangat berharga dan layak dijalani. Kemudian kalau ibu-ibu selalu pastikan masih terkoneksi, punya teman yang bisa bertemu, saling terhubung. Karena nanti suatu saat anak-anak kita sudah dewasa, Bu, eh, kita membangun kehidupan personal kita agar nanti ketika anak-anak sudah tidak setiap hari itu sering memanggil nama kita masih punya dunia kita yang bisa kita koneksikan dan kita dapat menjalani kehidupan personal kita dengan baik. Kemudian lakukan kegiatan spiritual keagamaan, ya, kegiatan outdoor, berinteraksi dengan alam. Maka di konten saya yang kemarin tuh saya kalau sedang ada kendala, butuh insight. Salah satunya itu saya jalan aja. Saya naik sepeda motor ya, Bu, kadang atau sepeda kayu, tapi saya jalannya pelan-pelan dan saya memperhatikan lingkungan sekitar. Masya Allah, kayak di perempatan gitu di lampu merah, ada yang ternyata lebih banyak masalahnya dibanding saya. Dan yang terakhir adalah luangkan waktu beristirahat sejenak untuk melakukan hal-hal yang rileks untuk agar kita itu tadi merecharge energi kembali. Demikian sharing saya pada pagi hari ini, Bu. Mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya. Semoga diberikan kekuatan kita dalam menjalani kehidupan personal kita. Kita memiliki cukup energi untuk dapat dialirkan ke anak-anak dan orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakillah khair Dokter Fitri. Masya Allah, materi pagi hari ini nih. Buat saya pribadi beberapa reminder, murojaah bahkan. Ini Masya Allah. Gimana Bapak Ibu sekalian perasaannya setelah mendapatkan materi dari Dokter Fitri pagi hari ini? Boleh dong satu dua kata yang menggambarkan perasaannya, kondisi hatinya. Wah, alhamdulillah adem katanya, kata Bu Haja Siti Khalifah. Masya Allah adem. Bu Riana, Bu Cici juga keren. Yang lain gimana? Alhamdulillah tambah bersyukur. Recharge hati lagi kata Bu Nur. Alhamdulillah bahagia Bu Nanik, luar biasa, daging semua adem. Terima kasih. Alhamdulillah tenang bersyukur. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah banyak ilmu baru. Wah, tercerahkan kembali. Tambah semangat, recharge banget, tenang. Kurang ya rasanya ya kalau pertemuannya hanya pagi hari ini aja. Kira-kira kalau misalkan ada Dokter Fitri lagi mau pada ikut lagi nggak nih belajar nih? Sarapan berkualitas katanya. Wah, keren banget nih. Sarapan berkualitas. Sejuk. Mau. Ah, bener ya, mau ya. Kalau mau, saya langsung mau ngasih info aja nih, izin Bapak Ibu sekalian. Insya Allah di akhir pekan ini Meaningful Ways ada kelas eksklusif bersama Dokter Fitri dan juga Bunda Ambar. Boleh mungkin kakak admin, kakak operator ditampilkan flyernya. Nah, nanti selama 2 hari kita akan belajar. 1 hari bersama Dokter Fitri dan 1 hari bersama Bunda Ambar ya. Silahkan daftar aja dulu. Walaupun ini kelas eksklusif, Bapak Ibu sebetulnya sejatinya tetap bisa memilih dengan gratis, dengan free ya. Ada pilihan infak yang free akses selama Bapak Ibu terus mendoakan kami gitu ya. Dan support dengan mensyiarkan kelas ini gitu. Adapun yang ingin support kami dengan infak terbaiknya gitu ya, dengan harta terbaik bersedekah untuk terus support kegiatan kelas-kelas di Meaningful Ways, boleh banget. Itu ada pilihan-pilihan infaknya. Jadi langsung aja. Atau yang merasa ada manfaatnya untuk hari ini, silahkan langsung juga boleh langsung salurkan kebaikannya melalui Meaningful Ways ya. Berapapun sebesar rasa syukur kita, menghargai ilmu, menghargai waktu, dan tentu saja agar semakin berkah ilmu yang didapatkan gitu ya. Mangga langsung aja ke Meaningful Ways BSI 766711339 gitu ya. Mangga Bapak Ibu sekalian, atau ingin tergabung dengan grup MSP juga boleh. Jadi kalau tergabung dengan Meaningful Support Program di keluarga besar, jadi nanti kalau ada kelas-kelas eksklusif itu nggak perlu daftar-daftar lagi. Jadi semua akses kelas eksklusif tiap akhir pekan, Sabtu Ahad atau Sabtu dan Ahad gitu ya.
itu bisa langsung didapatkan di grup keluarga besar Meaningful Support Program. Dan tentu saja dibersamai langsung di grup oleh Bunda Ambar sebagai pembina Meaningful Ways ya. Setiap hari Jumat beliau mewakafkan waktunya untuk menjawab, berkonsultasi ayah bunda semuanya ya yang mau bertanya tentang apapun temanya silahkan. Bagi yang ketinggalan materi pagi hari ini juga silahkan langsung kunjungi YouTube kita Meaningful Ways. Nah, dan juga Instagram kita meaningfulways.media. Ah, itulah pokoknya. Jangan lupa absen ya di Instagramnya. Dan nanti kalau misalkan dapat insight, dapat hikmah, disiarkan, di tag biar siar kita semakin luas. Atau bagi yang baru banget bergabung, ada grupnya. Jangan lupa ada grup reguler Meaningful Ways. Nah, silahkan bergabung. Sudah kurang lebih 13 grup kalau nggak salah ya. Nah, jadi setiap pagi nanti info-infonya akan kita bagikan di sana. Dan biar kita bisa tetap terhubung ya untuk saling mengingatkan, saling mendoakan, dan juga saling menguatkan. Insya Allah sama-sama yuk kita jadikan Meaningful Ways untuk sarana belajar kita bareng-bareng ya. Dan jangan lupa yang paling penting gitu ya, seperti biasa saya selalu meminta kepada teman-teman semua, sahabat Meaningful Ways dimanapun berada, jangan lupa untuk doain kita semua nih, tim yang terlibat, kakak-kakak admin gitu ya, kakak-kakak operator, dan tentu saja yang paling penting adalah kepada para guru kita, para trainer, para coach gitu ya, yang selalu membersamai Meaningful Ways setiap harinya. Dan spesial hari ini yuk sama-sama kita luangkan waktu kita untuk doakan Dokter Fitri ya, dengan doa-doa terbaik kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa jagain beliau dengan penjagaan terbaiknya, Allah berkahi kehidupannya gitu ya, dimudahkan, diridhoi segala aktivitasnya. Itu untuk info-infonya, dokter. Mungkin ada closing statement pagi hari ini atau ajakan khusus nih, ajakan spesial buat hadir di kelas pekan ini. Silakan, Dok. Baik, kita saling mendoakan ya, supaya sehat selalu, karena perempuan itu lambang kehidupan, di mana ketika kita tangguh, ketika kuat, itu kita akan menguatkan. Dan perempuan itu adalah lumbung kehidupan. Seorang ibu itu adalah lumbung kehidupan istri, di mana segala kepelikan hidup di luar sana, maka seorang perempuan itu bisa mencerna ya, menjadi solusi ketika anak-anak kita itu curhat, suami kita curhat, maka kita selalu menjadi orang yang relevan. Dan untuk menjadi relevan, artinya kita harus selalu growth mindset ya. Kita harus selalu belajar, kita harus selalu bertumbuh, kita yakin hari ini Allah berikan kita kekuatan, jadi tetap semangat dalam menjalani hari ini. Mungkin hari ini masih kurang baik menurut persepsi kita, tapi memahami bahwa hidup ini indah, hidup ini anugerah, layak untuk kita perjuangkan, dan kita senantiasa meminta kekuatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani hari kita dan menjadi versi terbaik dalam diri kita. Semoga Allah mudahkan. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Amin ya Robbal Alamin. Sekali lagi Dokter Fitri terima kasih banyak pagi hari ini sudah membersamai kita. Masya Allah ya, berkah buat kita semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian terima kasih setia bersama Meaningful Ways ya. Jangan lupa besok insya Allah kita ada lagi hari apa besok? Kamis ya, berarti insya Allah dengan Dokter Gustaf. Dan jangan lupa hadir dan menghadirkan. Dan terakhir selamat beraktivitas, selamat menjemput rezeki. Dan itu tadi ya, indah banget tuh perempuan itu, lumbung kehidupan itu. Wah, nancep banget. Jadi langsung pengen berkunjung ke rumah orang tua. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Penuh keberkahan hari ini kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Bapak Ibu ayah bunda dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doakan doa fitri silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rita, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih banyak semuanya. Dovi, Semuanya, Ustaz, semua tim dan semuanya.